Shalom, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada hari ini kembali kita berjumpa yang cukup membuat kita menjadi sukacita karena Tuhan akan bicara kembali kepada kita. Oleh karena sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu, supaya kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin acara kita dari awal hingga akhirnya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kau pertemukan kembali kami bersama-sama Tuhan di udara ini Bapa, untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di PD Immanuel Bapa, yang saat ini sedang mendengar firman-Mu Tuhan, yang sedang mendengar tema khotbah hamba-Mu Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan apapun yang hamba sampaikan sebentar Tuhan, benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami terlebih dahulu Bapa, seperti kami akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan sendiri memelihara kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan sampai hari tua kami tetap bebas dari virus corona Tuhan. Virus itu tidak menyentuh tubuh kami karena kami milik Tuhan. Kami berhak menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan buka hati kami, telinga kami, dan seluruh keberadaan kami, sehingga benar-benar apa yang kami pikirkan hanya tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa hamba-Mu, urapan-Mu hamba sangat butuhkan. Tanpa Tuhan hamba tidak ada arti apa-apa Tuhan. Dan hamba berjanji dan tidak pernah berakhir, hamba tidak akan mau mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya milik Tuhan selama-lamanya, hanya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan hamba sudah bersyukur padamu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita jumpa kembali dalam kasih Kristus, dan saya sangat senang sekali apabila Anda masih mau mendengar tema-tema khotbah saya, dan saya percaya setiap apa yang Anda lakukan tidak menjadi sia-sia. Pertama-tama saya akan bukakan Mazmur 107 ayat 43. Di situ tertulis, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah dia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara harus ingat kebaikan Tuhan. Apa yang saudara terima saat ini, semua itu karena kemurahan. Oleh karena itu, saudara bersyukur. Selama Anda banyak bersyukur dengan Tuhan, Anda akan tenang hidupnya. Yang menjadi persoalan adalah kita jarang sekali mengucap syukur dengan apa yang kita terima. Seberapapun yang kita terima, tetap berterima kasih sama Tuhan, supaya Anda terhindar dari kemiskinan. Ya, mari kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan ini. Ada ketika itu sebuah toko yang menjual barang dengan menawarkan diskon yang besar-besaran, 50% sampai 70%, atau beli satu gratis satu, dan sebagainya. Maka berduyun-duyunlah orang mendatanginya. Lihat, ini hanya soal dagang, saudaraku ya. Nah, mereka begitu tergiur untuk mendapatkan barang-barang yang dibanderol dengan harga yang sangat murah tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa itu bagian dari strategi pasar. Tentunya pihak penjual tidak ingin bangkrut atau rugi, kalaupun itu harga didiskon. Bisa saja pihak penjual sudah melipat gandakan harga dari harga sebelumnya, atau bisa saja barang yang didiskon adalah barang-barang yang berkualitas rendah. Berbeda dengan barang yang dijual tanpa diskon, pasti akan terjamin kualitasnya, karena bukan barang murahan. Pemazmur menyinggung kata murah, bukan berbicara tentang sesuatu yang murahan, tetapi berbicara tentang anugerah Tuhan yang justru kita tak mampu membelinya dengan harga apapun. Oleh karena itu, kalau kita mendengar firman Tuhan dari kitab Pemazmur ini, saudara harus menyadari bahwa kita hidup ini karena anugerah.
Kita hidup ini karena kasih sayang Tuhan. Sehingga kita patut bersyukur dengan kebaikan Tuhan. Kalau saudara bayangkan saja, waktu Anda memakan sesuatu ke mulut Anda, masukkan makanan ke mulut Anda. Setelah dia masuk melalui tenggorokan kita, apakah kita kerja lagi? Kita hanya diam. Itu seluruh organ tubuh kita yang mengatur semua makanan kita sampai membuat tubuh kita menjadi kuat. Itulah kehebatan Tuhan. Oleh karena itu saya ingatkan kembali saudaraku, kalau kita nggak mencintai Tuhan, nggak menyayangi Tuhan, nggak mengucap syukur, itu namanya keterlaluan saudaraku. Saudara bisa bikin mata, bisa bikin alis, semua Tuhan bikin buat kita dengan cuma-cuma, tanpa kita harus bayar. Tuhan yang minta kita untuk setia, beribadah, mendengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, coba renungkan kemurahan Tuhan itu. Kita sesungguhnya berasal dari debu dan tanah. Anda dibuat sama saya nih berdua. Kita semua yang mendengar, bukan berdua, maksudnya semua yang diciptakan Tuhan, manusia, itu dibuat dari debu dan tanah, dibentuk oleh Tuhan. Bahkan kalau saya teringat waktu saat Adam itu tidak punya baju, Tuhan bikinin baju, saudaraku. Begitu sayangnya Tuhan itu kepada manusia. Oleh karena itu saya sarankan saudaraku, lebih baik kita berdiam diri, banyak bergaul intim dengan Tuhan, supaya kita hidup tenang saudaraku. Ya, pergaulan intim dengan Tuhan berarti mengenal pribadi Tuhan. Kita akan meniru perbuatannya, tingkah lakunya. Ya, sesungguhnya berasal dari debu tanah, tapi dari debu tanah inilah Tuhan menghadirkan sosok manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya. Ya, dia bikin kita ini serupa dengan dia. Bahkan dia menjadikan kita ini berharga seperti biji matanya sendiri, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, kita sebagai biji matanya. Coba kalau mata Anda, waktu saat saya timpuk, walaupun hanya pura-pura, pasti Anda mengedip mata saudara. Itu tandanya organ tubuh kita yang paling berharga adalah mata, saudaraku. Itu paling berharga. Karena mata selalu terlindung. Ya, kita ada debu, kita pasti tutup mata, kotor pasti tutup mata, ya. Nah, penting sekali. Nah, karena itu kemurahan Tuhan itu kita diselamatkan dan beroleh pengampunan dosa. Kalau dosa saudara sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mengizinkan kita untuk menyadari bahwa dosa itu membuat Tuhan murka dengan manusia. Kenapa? Karena Tuhan akan izinkan iblis itu mengganggu kita melalui dosa-dosa kita. Karena ketika kita mulai jatuh dalam dosa, iblis akan menguasai pikiran kita. Tuhan mau kita kembali kepada dia. Oleh karena itu suatu saat ketika kita jatuh, kadang-kadang Tuhan diamkan. Apakah Anda mau kembali kepada firman atau tidak? Kalau Anda tidak mau kembali kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan biarkan Anda jatuh. Terus Anda diganggu oleh setan. Sehingga kemiskinan, penyakit, masalah akan datang silih berganti dalam hidup rumah tangga saudara. Oleh karena itu kembalilah, bertobatlah. Jadilah orang yang selalu takut akan Tuhan. Ya. Nah, dia mengampuni segala kesalahan kita. Mazmur 103 ayat 3. Oleh karena itu bersyukurlah pada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan itu indah, saudara. Kalau kita baca baik-baik, saudara akan terpesona dengan apa yang Tuhan buat. Selalu Tuhan mengampuni kalau kita sudah jatuh dalam dosa. Kemurahan Tuhan adalah bukti bahwa kasih-Nya sungguh tidak bersyarat dan tiada batas. Karena itu wajib kita untuk selalu mengingat-ingat kemurahan Tuhan ini. Ingat kebaikan Tuhan. Saudara, kesabarannya itu membuat kita terbingung-bingung, saudaraku. Karena dia begitu sabar, kita sudah jatuh dalam dosa. Bahkan kita suka melupakan Tuhan. Dia tetap sayang sama kita. Dia tetap bangunin kita pagi-pagi. Saudara kadang-kadang pagi-pagi suka lupa doa kan? Iya kan? Bangun-bangun aja gitu. Nah nanti suatu saat kalau saudara dikatakan, kamu sudah doa pagi belum? Waktu bangun tidur. Lupa Pak Andreas. Nah sekarang nanti kalau andai kata Tuhan bercanda dengan saudara, Tuhan lupa bangunin saudara. Satu hari tidur. Hari kedua tidur nggak bangun-bangun. Tuhan lupa bangunin saudara. Hari ketiga tidur lagi belum bangun juga. Mungkin Anda sudah sudah meninggal. Oleh itu jangan lupa, begitu bangun tidur doa, mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Itulah tandanya bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan. Ya, biasakan. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 1.
Saya jarang sekali tawar hati saya. Kenapa? Karena saya melayani Tuhan. Begitu saya melayani Tuhan, saya senang, saya suka cita. Saya menceritakan kebaikan Tuhan, itu merupakan upah bagi saya. Oleh karena itu, paling enak, kalau boleh saya katakan, jadi hamba Tuhan. Paling enak. Selalu sukacita, gembira, sehat, diberkati. Ya, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk memegahkan diri. Ya, semua karena kemuliaan Tuhan. Saya katakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Sehingga engkau membawa aku sampai ke sedemikian. Itu 2 Samuel 7 ayat 1. Sampai rasanya tuh, sebenarnya siapa sih saya ini? Sampai begitu sayangnya Tuhan sama saya. Sama kita semua. Oleh karena itu, Anda tuh berharga di mata Tuhan. Ya, bernilai. Karena Anda kepunyaan Dia. Anda diciptakan oleh Dia, dibuat oleh Dia. Ya. Oleh karena itu tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah setiap hari. Ya, maka Anda hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Saya percaya bahwa firman yang saya sampaikan ini tidak sia-sia. Walaupun saya berhenti berbicara, tapi firman itu akan tinggal tetap dalam kehidupan saudara. Bersyukurlah, berterima kasihlah pada hari ini bahwa Tuhan bicara dengan Anda untuk senantiasa Anda membuka hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya bersyukur, saya dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Hamba sudah sampaikan firman Tuhan ini, walaupun singkat Tuhan, hamba percaya tidak sia-sia. Jadikan kami semua umat Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami ingin hidup bergaul intim dengan Tuhan, untuk kami semakin hari semakin mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap mereka yang mendengar khotbah hamba-Mu pada hari ini. Biar apa yang mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil pada hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya katakan, amin.